Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu memang hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah berapa bulan terakhir ini setiap Senin kita selalu berjumpa, dan hati saya sangat sukacita. I love Monday because Monday is time of PHM. Waktu untuk kita sama-sama membahas Please Help Me. Terima kasih buat setiap kritik saudara. Terima kasih buat setiap saran saudara. Terima kasih juga yang menyerang saya. Saudara mereka dalam Tuhan, yang menyerang saya tetaplah serang, yang mengkritik saya tetaplah kritik, yang mengasihi program ini tetaplah mengasihi program ini. Karena saudara kasih dalam Tuhan, program ini terbuka untuk setiap orang. This is medsos, ya kan? Saudara kasih dalam Tuhan, satu yang saya tahu, orang dalam medsos nggak boleh baperan, ya kan? Karena we can never please everyone. Maaf, saya nggak pernah bisa menyenangkan hati semua orang. Ada orang yang setiap kali nonton PHM dia marah-marah sendiri. Pertanyaan saya cuma sederhana, lu ngapain nonton? Kalau memang saya nggak bisa jadi berkat buat saudara, masih ribuan program lain yang sudah bisa layak tayang, yang bisa memberkati saudara. Mungkin model saya, gaya saya memang nggak cocok buat saudara. Ngapain lu jadi hatersnya gua, ya kan? Karena sudah benci bagaimanapun sama saya, sudah marah bagaimanapun sama saya tetap doain lu. Saya tetap mengasihi saudara. Saya dalam dunia medsos tahu persis I can never please everyone. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, if you want to be my haters, merugikan saudara sendiri. Karena haters nggak akan pernah dapat tempat di sorga. Hati saudara busuk, mulut saudara kotor. Daripada saudara punya hati yang busuk, mulut saudara kotor, lalu rekayasa saudara juga jahat-jahat, saudara sampai kumpulin beberapa akun untuk nyerang saya gitu, kan akhirnya kan hidup saudara jadi berdosa sendiri kan. Yang paling gampang adalah saudara unsubscribe, ya kan? Saudara nggak usah nonton program ini, ya kan? Biar orang-orang lain yang diberkati dan merasakan berkat yang luar biasa. Tapi it's okay. Saudara mau menyerang saya silakan, saudara mau kritik juga silakan. Saudara-saudara yang juga mau mendoakan, terima kasih. Saudara yang juga dapat berkat, haleluya. Tetapi yang pasti kalau saudara merasa diberkati, satu, share. Kalau saudara merasa tidak diberkati, matiin aja program ini. Daripada saudara sakit hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara merasa program ini memberkati, share. Dan kalau saudara merasa iya ya, saya banyak belajar dari program Kamu Hebat ini, saudara bisa subscribe, lalu ada tanda jempol, saudara bisa like, lalu kemudian ada tanda lonceng, saudara-saudara, dan saudara bisa ting begitu, ya kan? Saudara bisa klik di situ, karena kemudian saudara akan selalu dapat update dari program-program terbaru kita. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, tim dari program Kamu Hebat ini selalu berjuang untuk memberikan yang lebih baik lagi, memberikan lebih baik. Kalau saudara saran-saran silahkan saudara-saudara, karena this is your program too. Ini adalah program saudara juga. Jadi karena itu saudara punya saran untuk apa silahkan saudara-saudara. Karena kita bisa ada sampai sebagaimana kita ada itu bukan karena kita hebat, tapi karena pemirsa kita hebat. Memberi saran-saran, tolong khotbah-khotbah, tolong Pendeta Gilbert komen tentang hamba-hamba Tuhan lain. Tolong Pendeta Gilbert wawancara tokoh-tokoh tertentu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ada saudara tokoh-tokoh yang saudara pikir perlu kami wawancarai, saudara juga boleh kirim usulan-usulan saudara, dan itu ditampung oleh tim kami. Lalu tim kami akan berusaha yang terbaik, karena kita mau supaya hubungan kita selalu akrab dalam kasih Tuhan, saudara-saudara. Karena program ini juga kita beri nama 3A, asik-asik aja, saudara, ya kan? Karena dalam hidup saya punya prinsip, don't be a ribet person. Jangan jadi orang yang ribet, saudara. Ada orang yang kalau lihat apa aja dia cari kekurangannya, dia cari kelemahannya. Bos, lu ribet bos, ya kan? Tapi dalam hidup ini mari kita cari yang membangun, yang saling menguatkan dalam terang Tuhan. Haleluya. Nah, saya dapat kabar dari rekan-rekan tim dari Kamu Hebat ini, ya kan, yang berkata kepada saya, mari kita bahas tentang, ada banyak pertanyaan tentang please help me, I'm lost. Saya nggak punya pegangan karena saya berasal dari keluarga yang broken home. What should I do? Ada yang sampai bilang begini, saya berdoa kok kayaknya Tuhan nggak jawab doa saya. Saya berdoa supaya mama dan papa saya nggak cerai, tapi kemudian kenapa cerai? Ada yang bilang, saya udah tegur mama saya udah tegur papa saya malah dibentak, dikatakan bahwa anak kurang ajar kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik. Harus kita tahu, kalau orang tua kita bercerai, kita tidak bersalah di hadapan Tuhan.
Dan kita tidak boleh memilih. Walaupun orang tua sering kali menanyakan kita, kamu ikut mama atau kamu ikut papa? Kita nggak bisa memilih, karena mama adalah orang yang melahirkan kita. Papa adalah papa kita. Jadi selalu saya bilang, orang-orang tua yang suka suruh memilih anaknya ikut mama atau ikut papa adalah orang-orang tua yang kampungan, orang-orang tua yang tidak dewasa, orang tua yang kekanak-kanakan. Karena apa? Karena engkau membiarkan anak-anakmu akhirnya hidup dalam kebingungan dan kepanikan. Ingat, orang bercerai persoalannya bukan anak-anaknya, persoalan adalah kebodohanmu sendiri. Karena kita bilang apa? Kenapa orang bercerai? Karena kekerasan hatimu. Artinya apa? Kalau kita mau merendahkan diri, kita mau mencari wajah Tuhan, pasti ada jalan keluar ya Tuhan. Saudara boleh bilang seberat apapun. Duh, betul, tapi kan Alkitab bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Tuhan yang sama yang berkata, aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Jadi ingat, waktu mama dan papa bercerai, kita nggak salah. Dan kita tidak punya jalan, kita tidak pernah diperintahkan Tuhan untuk mengkoreksi orang tua kita. Alkitab tidak berkata, nasihatilah orang tuamu. Tidak. Satu-satunya yang kita bisa buat adalah berdoa. Kita doa supaya roh kekerasan dari hati mama, kita berdoa supaya roh kekerasan dari hati papa dihancurkan. Kita juga berdoa supaya roh setan yang mau memecahkan rumah tangga ini dipatahkan dalam nama Yesus. Dan saya dapat banyak kesaksian lewat doa dan puasa yang sungguh-sungguh dari anak-anaknya. Mama dan papanya tidak jadi cerai. Atau ada yang mama dan papanya sudah cerai 2 tahun, kembali. Ada yang mama papanya sudah cerai 13 tahun, kemudian kembali. Karena doa orang benar besar kuasanya. Alkitab tidak bilang cuma doa orang tua yang besar kuasanya. No. Doa anak-anak juga besar kuasanya. Karena jangan berhenti berdoa. Walaupun mama dan papa sudah bercerai, jangan berhenti berdoa. Jadi yang pertama, dalam perceraian orang tua, anak-anak seringkali tidak bersalah. Dan ketika anak-anak harus memilih, jangan memilih. Tapi kalau situasi memaksa harus kita menentukan sikap, tetap hargai kedua-duanya. Kadang-kala memang harus ada yang tinggal sama papa, harus ada tinggal sama mama, tapi tetap hargai dua-duanya. Salah atau benar itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka. Tugas kita kan sebagai anak. Tapi yang ketiga, dampak terbesar dari setiap perceraian selalu pada anak-anak. Karena itu sebagai rekan dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau bahkan saya boleh bilang sebagai ayah rohani buat setiap saudara, izinkan saya mengingatkan saudara, kalau mama dan papamu bercerai, jaga betul pergaulan saudara. Jangan bergaul dengan sesama anak broken home. Kadang-kadang kita pikir gini, ya cuma anak broken home bisa dimengerti oleh anak broken home lainnya. No. Justru kadang-kala anak-anak broken home tertentu akan menyeret anak-anak broken home yang masih kuat imannya untuk akhirnya jatuh dalam kehancuran. Justru di saat itu pastikan kau bergaul dengan orang-orang yang kuat. Justru pastikan kau bergaul dengan orang-orang yang bisa mengarahkan, membimbing saudara. Karena sebetulnya orang-orang yang berasal dari keluarga broken home, dia getah sekali, dia gampang sekali terseret. Ya kan? Dan selanjutnya, jangan mau termakan oleh intimidasi iblis. Ada banyak intimidasi iblis yang berkata, mama dan papa aja udah gak perhatikan kamu, buat apa lagi? Loh, justru karena mama dan papa tidak memperhatikan kamu, engkau harus buktikan bahwa engkau disertai oleh Tuhan. Kamu hebat, kamu diberkati oleh Tuhan. Jadi buat saudara-saudara yang broken home, pastikan kau berprestasi. Pastikan kau tetap setia sama Tuhan. Pastikan kau jaga pergaulanmu yang benar di hadapan Tuhan. Pastikan kau memilih kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sambil tetap berdoa. Karena Tuhan punya 1001 jalan untuk memulihkan rumah tangga itu. Dan kalaupun mereka masing-masing mengeraskan hati dan tidak bisa dipulihkan, tetap pastikan hari depanmu dahsyat dan cemerlang. Sorry, kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, saudara jadi banci, saudara jadi homoseks hanya karena berasal dari keluarga yang broken home, izinkan saya mengingatkan sebagai hamba Allah, I love you. Saya mengasihi saudara. Dan saya berdoa, datang pada Yesus. Karena hanya Yesus yang dapat memulihkan, hanya dapat menolong, saudara dapat mematahkan setiap belenggu-belenggu iblis. Ada orang-orang yang karena broken home akhirnya jadi narkoba. Ada orang-orang yang karena broken home akhirnya jual diri.
Ada orang-orang yang karena broken home akhirnya hidup dengan seks bebas. Ada orang-orang yang karena broken home akhirnya keluar masuk diskotik karena stres gak tahan dengan kehidupan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, everyone have different problem. Setiap orang punya masalah yang berbeda-beda. Mungkin masalah saudara dengan mama dan papa yang bercerai, tetapi Tuhan sudah jamin pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kemampuan kamu. Mari peristiwa mama dan papamu bercerai ini harusnya mengarahkan saudara pada kehidupan satu, lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kehidupan yang lebih berprestasi. Mungkin saya berkata, pendeta-pendeta enak aja ngomong, karena pendeta bukan berasal dari keluarga yang broken home. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti. Persoalan saudara berbeda dengan saya. Tapi apa yang saya hadapi, mungkin saudara nggak hadapi. Jadi karena itu tidak ada yang lebih enak atau tidak ada yang lebih susah dalam hidup ini. Yang penting sama. Satu, tetap pandang Tuhan. Dua, betul, engkau mungkin gak punya figur seorang ayah yang dapat kau andalkan, tapi karena itu Yesus bilang, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Mungkin kau gak punya ibu yang bisa diandalkan, tapi Tuhanlah Allah El Shaddai, seperti seorang ibu yang memeluk anak-anaknya dan mencukupi kebutuhannya. Karena itu yang pertama, pastikan kau tetap memandang Tuhan. Yang kedua, pastikan kau berpikir positif dalam kehidupan ini. Yang ketiga, pastikan kau milih pasangan atau pergaulan yang benar dalam kehidupan ini. Dan yang keempat, gali kemampuan apa yang spesial dalam hidupmu. Engkau buktikan dalam hidupmu, engkau adalah orang-orang yang dapat berprestasi karena Tuhan menyertai engkau. Dan yang kelima, jangan berhenti berdoa. Kadangkala kita udah berdoa dan mereka tambah ngaco. Kadangkala kita berdoa, mama punya pacar lagi dan bahkan suami orang, papa punya pacar lagi, anak di bawah umur kita. Kadangkala saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak yang gila. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, doa tidak membuat semua keadaan bisa persis seperti yang saya harapkan. Tapi doa yang pertama menguatkan kita untuk ada di jalan Tuhan. Yang kedua, doa menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis di sekitar kita. Dan yang ketiga, doa mengarahkan kita pada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, simpati dan doa saya buat setiap saudara yang berasal dari keluarga yang broken home. Tetapi buat saudara yang sedang mencari-cari situasi karena engkau berasal dari keluarga yang broken home, saya mau ingatkan, Yesus tetap kekuatan kita. Yesus tetap sumber damai sejahtera kita. Yesus yang memampukan kita sehingga kita semua dapat berkata, bersama dengan Yesus aku cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya kebanggaan dan sukacita tersendiri ada di program PSM di hari Senin ini, dalam program Kamu Hebat ini. Saya berdoa buat saudara, meskipun hari-hari ini mungkin kau sedang berkata, pendeta, mama dan papa saya kayaknya udah hampir bercerai, pendeta. Mama dan papa saya, ya mungkin gak bercerai, pendeta, tapi mereka udah punya pasangan sendiri-sendiri. Mereka sudah selingkuh sendiri-sendiri. Saya udah gak tahu mesti buat apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kehidupan kadang-kala keras, tapi saya mau ingatkan, kita masih punya Tuhan. Kamu hebat. Kamu jangan ikut kehidupan mereka seperti itu, tapi jalan dalam terang firman Tuhan. Alkitab jamin, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak turun tapi naik. Kamu gak jadi ekor, kamu jadi kepala. Haleluya. Kamu hebat.